Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kemudahan, keberkahan, serta dalam keselamatan. Amin. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki pada kalian semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel saya ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian insya Allah akan menjadi amal berkah bagi kalian semua, amin. Teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah saya, pengalaman mesti saya. Ini sementara kita nggak cerita gunung terus ya, kita nanti teman-teman pada bosen cerita gunung melulu. Nah, ini kejadian mistis yang saya alami, dan ini benar-benar terjadi antara logika dan yang nggak kasat mata, itu benar-benar terjadi teman-teman. Jadi ceritanya begini, saya tuh punya tetangga, sebenarnya bukan tetangga dekat teman-teman, jauh, rumahnya udah bisa jauh. Cuman ada salah satu tetangganya ini yang ibarat kata tuh dekat sama, jadi beda RT aja sama tempat saya ini. Nah, suatu ketika orang ini meninggal karena kecelakaan, ditabrak oleh bis jam 3 pagi teman-teman. Jam 3 ini pagi ini yang bersangkutan ini meninggal ditabrak sebuah bis dengan kepalanya, mohon maaf, hancur. Jadi dia ini sering mendatangi saya untuk menyampaikan kepada keluarganya agar makamnya ini dipindah karena dia di rumah merasa berat karena harus menggendong adiknya. Nah, singkat cerita tuh begini teman-teman. Waktu itu saya habis dari Jakarta. Saya kalau dari Jakarta memang di rumah itu nggak lama ya, paling sehari 2 hari saya berangkat lagi, entah ke Kalimantan, entah kemana, saya pasti berangkat lagi. Nah, setelah itu saya memang kalau di rumah itu tamu itu pulang kadang jam 1 pagi, terkadang sampai jam 3 itu masih ada di rumah. Akhirnya pada ngobrol, saya tuh melihat satu bayangan tuh, jadi bayangan itu seperti ngeliatin saya waktu saya ngobrol tuh. Saya perhatikan terus bayangan itu, terus ngilang lagi. Terus di hari selanjutnya saya jalan nih teman-teman, mau beli sesuatu. Waktu itu jam 1:30 malam, saya mau beli sate karena saya lapar, saya pengen beli sate bagi makan. Saya tiba-tiba itu seperti diikutin itu loh teman, diikutin orang. Gimana sih ceritanya? Diikutin orang. Terus saya berhentikan motor, saya tengok kanan kiri, nggak ada orang. Terus saya jalan lagi. Nah, di hari ke selanjutnya itu maghrib pas saya mau mandi, saya mau berangkat ke Jogja. Saya maghrib itu, ketika saya mandi ada suara, "Sri, tolong aku, Sri, tolong." Saya langsung liatin, nggak ada orang lagi teman-teman, nggak ada orang. Terus setelah itu saya buru-buru mandi karena juga takut memanusiawi ya. Cuman ya itu tadi teman-teman, takutnya itu bukan takut karena takut itu hantu bukan, tapi takutnya itu takut pada diri sendiri. Takutnya itu jadi kalau ini nanti sampai masuk ke tubuh saya sedangkan saya posisi lagi mandi, terjadi kedepannya itu kan jadi nggak bagus gitu loh. Akhirnya saya keluar terus setelah sampai keluar saya ganti baju, saya bersiap-siap. Saya jam 7 malam tuh berangkat ke Jogja, ngobrol sama teman saya. Nah, waktu itu kebetulan saya nginep di Hotel Ambarukmo. Nah,
sampai Jogja itu kira-kira sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam itu saya sampai Jogja. Kita makan dulu di Gudeg Mbok Jum. Terus jam 11 itu saya kembali ke hotel. Mohon maaf teman-teman, batuk. Kembali ke hotel. Nah, ketika saya masuk ke dalam hotel itu, saya merasa ada satu orang tuh ngikutin saya. Terus akhirnya saya tidur, teman-teman. Saya tidur, istirahat sebentar, saya tidur. Nah, di dalam mimpi saya itu saya didatangin oleh seseorang. Ini mukanya jadi berdarah semua, teman-teman. Berdarah semua. Terus dia tuh nangis. Saya tuh tanya, kamu tuh siapa? Aku Mbak Emur, seperti itu. Terus mau apa? Aku kan jaluk tolong, kalau saya mau minta tolong ke kamu, sering. Lah minta tolong apa Mbak? Aku lo gendong Dewi adikku. Maksudnya Dewi siapa kan gitu. Aku anaknya Pak D, sebetulnya Pak D Man gitu ya. Pak D Man, aku yang meninggal kayak Sri lagi seminggu ini. Meo. Takkan Bapak icis wejo. Maaf teman-teman, ada anak kecil lah orang. Jadi dan nanyakan pada bahwasanya dia anaknya Pak Deman, teman-teman. Anaknya Pak Deman. Terus semua setelah itu dia bilang aku anaknya Pak Deman. Oh, lah terus piye Mbak cara aku bantu kowe? Gimana saya caranya bantu kamu Mbak? Tolong bilangin keluargaku untuk menggali kuburku karena saya keberatan selalu menggendong adik saya. Dan nanti apa keluargamu bakal menerima Mbak? Coba wae aku njaluk tolong ning awakmu. Saya minta tolong ke dirimu. Ya nanti saya sampaikan keluargamu, tapi saya nggak janji. Terus jangan datangi saya terus ya. Terus akhirnya setelah itu dia pergi, teman-teman, pergi. Terus saya terkaget-kagetnya karena saya itu sebenarnya belum pernah melihat mbaknya ini, walaupun tetangga itu belum pernah melihat. Iya. Nah, jadi dia tuh kampungnya tuh udah beda. Nah, pada akhirnya saya waktu kembali ke rumah, saya bilang sama ibu saya, Bu, saya ditemuin oleh mbak ini. Dia minta tolong agar saya nyampein ke keluarganya bahwasanya makamnya harus dipindah, soalnya gendong adine. Terus ibu saya bilang, jangan, dia kalau orangnya percaya. Nah itu saya diemin nih teman-teman, saya diemin. Terus 2 minggu berikutnya tuh dia datang lagi nih, yang mukanya berdarah itu. Memang hancur teman-teman, hancur mukanya itu. Dia datang lagi itu sama bajunya nih penuh dengan darah. Saya kan kaget. Terus, kamu ngapain datang saya lagi Mbak? Saya bilang gitu. Saya minta tolong kamu, kenapa nggak kamu sampaikan? Dia tuh jadi sambil gendong adiknya itu. Terus ya saya nggak berani Mbak, mau bilang tuh nggak berani, takutnya keluargamu nggak percaya. Pasti percaya, kamu besok harus mendatangi orang tua saya. Nah akhirnya kan itu udah berarti di kuburnya udah mau sebulan ya.
saya beranikan diri datang ke rumah orang tuanya, teman-teman. Datang ke rumah orang tuanya, terus saya bilang, Pak De, mohon maaf, jadi saya ini ditemuin oleh Mbak Nur untuk jenengan mindah makamnya karena makamnya ini gendong adiknya. Terus apa iya? No iya Pak De, saya nggak bohong. Tapi percaya apa enggak ya monggo silahkan. Kalau nggak percaya nggak usah dilakukan. Kalau percaya dilakukan. Kasihan mbaknya. Nah terus akhirnya selang beberapa hari keluarga ini benar-benar membongkar makamnya yang bersangkutan. Ketika makam itu dibongkar, ternyata jadi ini kan makam ini kan bersebelah sama adiknya yang sudah meninggal. Nah yang makam dari adiknya ini kan itu kan ada sekatnya gini ya teman-teman, ada sekatnya. Itu longsor teman, jugruk, kalau orang Jawa itu bilang jugruk. Jugruk itu jadi nimpa jasadnya almarhum ini. Itu jadi tulang-tulang adiknya itu nimpa ke almarhum ini. Terus dari situ terus akhirnya makam itu kan dari adiknya ini tinggal belulangnya saja ya, tinggal tulang-tulangnya saja. Jadi oleh orang tuanya ini, jadi makam itu digali lagi, yang sekatnya ini sudah tidak dikasih sekat, jadi diplong gitu teman-teman, diplong. Akhirnya setelah diplong, makam itu disandingkan, dikafani lagi, disandingkan. Terus setelah itu, setelah disandingkan ditutup lagi seperti semula. Nah 3 hari setelah pembongkaran makam ini, dia tuh mendatangi saya lagi. Mengucapkan terima kasih, dan dia sudah walaupun masih berdarah-darah, bentuk tubuhnya berdarah-darah, tapi untuk adiknya itu dia digandeng sama kakaknya ini. Jadi dia mengucapkan terima kasih sama saya, yang saya bilang, yaudah mbak, sekarang mudah-mudahan kamu tenang di sisi Tuhanmu. Kalau kamu memang itu korenmu, semudah-mudahan korenmu juga tenang. Sekarang kamu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu. Jangan pernah mengganggu siapapun, jangan pernah muncul di hadapan siapapun, karena kamu sekarang adalah murni milik Tuhanmu, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia pergi, teman-teman, dia pergi jalan. Setelah dia pergi tuh bau amis tuh, masya Allah, sampai saya tuh muntah-muntah teman-teman. Jadi itu mukanya ini memang hancur, udah nggak berbentuk, mukanya tuh udah nggak berbentuk. Terus setelah itu kan, setelah adiknya ini makamnya udah diperbaiki, nama dia udah dibongkar seperti sedia kala, dia sudah nggak menemui saya lagi. Setelah bertemu saya waktu bilang bahwa saya terima kasih itu, dia sudah bilang dan berkata terima kasih, dan alhamdulillahnya setelah itu saya tidak pernah ditemuin dia lagi. Jadi intinya, percaya atau tidak, terkadang orang itu ya teman-teman, kalau orang melihat di sepanjang jalan itu koren-koren orang yang meninggal karena kecelakaan itu sebenarnya masih di tempat dia terjadinya kecelakaan itu teman-teman. Jadi kalau orang yang ngangkut jenazahnya atau apa, itu sebaiknya sambil berkata bahwasanya
ayo kamu pulang bersama ragamu. Jadi biar tidak tinggal di situ teman. Karena apa? Karena kalau jin korinya ini nggak dibawa pulang, dia akan terus berada di situ. Kalau orang Jawa bilang tuh akan rohnya itu ngeramjang. Jadi rohnya itu bergentayangan. Bukan roh ya, maaf, bukan roh. Tapi korinya ini akan bergentayangan. Kalau roh kan memang sudah bersama Allah ya. Setiap makhluk yang mati itu rohnya dalam genggaman Allah. Tapi korinya ini kan masih akan tetap ada sampai akhir zaman kelak. Makanya kalau orang bisa melihat di sepanjang jalan itu banyak orang minta ini teman-teman, itu sebenarnya roh-roh yang tidak dibawa pulang saat pengangkatan jasadnya itu. Jadi mungkin cerita ini tidak masuk akal, tapi hal itu benar terjadi sama saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.